Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Hatimah dengan NIM 2003403031056. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang proses atau alur pemeriksaan perkara tata usaha negara. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini ada gugatan. Gugatan PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada proses hukum di Indonesia di mana seseorang atau entitas pengajuan gugatan terhadap keputusan atau tindakan administratif yang dianggap melanggar hak-haknya. Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang atau entitas dapat mengajukan gugatan PT-UN. Di sini ada di pasal 56, yaitu gugatan harus memuat yang pertama yaitu nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya. Yang kedua, nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Yang ketiga, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan. Selanjutnya di sini ada penelitian administratif. PT-UN juga menerapkan upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Selanjutnya yaitu ada dismisal proses. Proses dismisal di PT-UN merujuk pada penghentian atau penolakan terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak yang mengaju perkara. Penolakan atau dismisal di PT-UN dapat terjadi karena beberapa alasan. Di antaranya ketidakcukupan dalil atau bukti. Nah, di sini terdapat di pasal 62 ayat 1. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal yang pertama yaitu pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Setelah itu di sini ada dismisal proses. Ini dibagi menjadi dua, yaitu ada diterima dan ada tidak diterima. Nah, saya di sini akan menjelaskan yang diterima terlebih dahulu. Diterima, permohonan dismisal biasanya diajukan oleh pihak tergugat atau terdakwa dengan maksud untuk menghentikan atau menolak gugatan atau tuntutan yang telah diajukan oleh pihak lain. Nah, di sini ada hakim tunggal. Dismisal atau penghentian proses hukum dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti perkara perdata atau pidana. Dalam beberapa kasus, seorang hakim tunggal dapat memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah suatu tuntutan atau perkara harus dihentikan sebelum mencapai tahap persidangan atau persidangan selesai. Keputusan ini dapat didasarkan pada alasan-alasan tertentu, seperti kekurangan bukti yang cukup, kesalahan prosedur, atau ketiadaan dasar hukum yang memadai untuk melanjutkan proses tersebut. Di sini terdapat di pasal 99 ayat 1, yaitu pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Selanjutnya di sini ada acara cepat. Pemeriksaan acara cepat adalah pemeriksaan dengan percepatan dari jalannya proses pemeriksaan dan pemutusan pokok sengketa dari gugatan yang masuk dan dilakukan dengan penyingkatan tentang waktu. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila
terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak. Hal ini dilihat dan disimpulkan dari alasan-alasan permohonan penggugat dalam gugatannya, sehingga dapat memohon kepada pengadilan agar pemeriksaan sengketa dipercepat. Di sini tertera di pasal 99 ayat 1, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan hakim tunggal. Selanjutnya di sini ada persidangan. Persidangan dalam proses pemecatan atau dismisal biasanya melibatkan pengajuan kasus oleh pihak yang mengalami pemecatan atau pegawai yang diberhentikan kepada badan penyelesaian sengketa yang berwenang seperti pengadilan atau lembaga arbitrase. Tujuan persidangan adalah untuk menyelesaikan sengketa antara pihak yang menggugat atau pegawai yang dihentikan dan pihak yang ditunduh atau pemberi kerja atau perusahaan. Di sini tertera di pasal 70 ayat 1, untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum. Pasal 2, apabila majelis hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan menyangkut terlibat umum. Selanjutnya di sini ada jawab menjawab, penyampaian pertanyaan atau argumen lebih lanjut. Jika Anda merasa bahwa alasan penolakan tersebut tidak sepenuhnya memadai atau jika Anda memiliki informasi tambahan yang mungkin tidak dipertimbangkan, Anda dapat mengajukan pertanyaan lebih lanjut atau menyampaikan argumen yang mendukung kasus Anda. Pastikan untuk tetap sopan dan menghormati dalam komunikasi Anda. Nah, di sini kan ada hakim tunggal sama majelis hakim. Tadi saya sudah menjelaskan terkait hakim tunggal. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait majelis hakim. Majelis hakim, apabila proses misal diterima oleh majelis hakim peradilan tata usaha negara, maka majelis hakim akan membuat penetapan bahwa pokok gugatan yang diajukan bukan wewenang dari peradilan tata usaha negara. Nah, di sini tertera di pasal 68 ayat 1, pengadilan memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara dengan 3 orang hakim. Selanjutnya di sini ada acara biasa. Nah, acara biasa ini ada selanjutnya yaitu acara biasa. Acara biasa ini ada di pasal 63 ayat 1, yaitu sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Selanjutnya ada pemeriksaan persiapan. Dalam proses persiapan pemeriksaan di PT UN terkait kasus pemecatan dan beberapa langkah yang umumnya dilakukan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang mungkin terjadi dalam persiapan pemeriksaan PT-UN. Penyusunan gugatan. Pihak yang merasa dirugikan akibat pemecatan akan menyusun gugatan yang berisi argumen hukum, fakta-fakta yang relevan, dan dasar hukum yang mendukung klaim mereka. Gugatan ini harus memenuhi persyaratan formil dan substansi yang berlaku di PT-UN. Nah, di sini tertera di pasal 63, yaitu sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Lalu sama seperti di majelis tunggal, akan tetapi di majelis hakim setelah pemeriksaan persiapan yakni persidangan dilanjutkan jawab menjawab.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alur tidak diterima. Jika perlawanan terhadap proses pemecatan Anda tidak diterima, ada beberapa langkah yang dapat Anda pertimbangkan selanjutnya. Berikut adalah beberapa opsi yang mungkin tersedia: mencari konsultasi hukum. Pertimbangan untuk mencari konsultasi hukum lebih lanjut dari pengacara yang berpengalaman dalam hukum ketenaga kerjaan. Mereka dapat mengevaluasi kasus Anda secara lebih rinci dan memberikan nasihat hukum yang tepat mengenai langkah-langkah selanjutnya yang dapat Anda ambil. Nah, selanjutnya di sini ada perlawanan, di mana perlawanan ini tertera di pasal 63 ayat 1. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Selanjutnya di sini ada kabul. Dalam konteks hukum, kata kabul dapat merujuk pada konsep penerimaan atau persetujuan terhadap suatu tawaran atau perjanjian. Dalam hukum perjanjian, kabul mengaca pada tindakan seseorang yang menerima suatu tawaran yang diajukan oleh pihak lain, sehingga terciptanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Sama seperti majelis, jika ditindak terima setelah perlawanan, yakni kabul, acara biasa, pemeriksaan, persiapan, persidangan, dan terakhir yaitu jawab-menjawab. Nah, tidak diterima yang kedua yakni perlawanan yang sudah dijelaskan, berusaha lalu dilanjutkan dengan tolak. Nah, tolak dalam peradilan tata usaha negara atau biasa disebut sebagai penolakan dalam PT-UN, mengacu pada proses hukum di mana pengadilan tata usaha negara menolak gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pihak yang menganggap ada pelanggaran hukum administrasi negara. Nah, selanjutnya di sini ada berkekuatan hukum tetap. Keputusan peradilan tata usaha negara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki arti bahwa keputusan tersebut tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum lainnya yang dapat mengubahnya. Dalam hal ini, putusan peradilan tata usaha negara memiliki kekuatan hukum final yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perkara administrasi tersebut. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan yang part 2, yaitu di sini ada yang pertama yaitu ada jawab-menjawab. Nah, jawab-menjawab ini sudah saya jelaskan tadi di part 1, yaitu selanjutnya di sini langsung saja ke pembuktian. Pembuktian dalam peradilan tata usaha negara mengacu pada proses pengumpulan dan pengajian bukti dalam persidangan untuk membuktikan fakta-fakta yang relevan dalam suatu perkara administrasi atau tata usaha negara. Nah, tujuan dari pembuktian adalah untuk menguatkan argumen dan klaim yang diajukan oleh pihak yang terlibat dalam perkara, baik itu pemerintah, badan usaha negara, atau pihak swasta yang terlibat dalam administrasi negara. Nah, di sini tertera pada pasal 100 ayat 1, yaitu alat bukti ialah yang pertama ada surat atau tulisan, yang kedua ada keterangan ahli, yang ketiga ada keterangan saksi, yang keempat ada pengakuan para pihak, yang kelima ada pengetahuan hakim. Nah, selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini, peradilan tata usaha negara adalah proses hukum yang
tertuju untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan administrasi atau tata negara usaha. Melalui peradilan ini, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat mengajukan klaim atau gugatan terkait tindakan atau keputusan administrasi yang dianggap melanggar hak-hak mereka. Di sini tertera pada pasal 56 ayat 1, yaitu gugatan harus memuat yang pertama yaitu nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan gugatan atau kuasanya. Yang kedua, nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat. Yang ketiga yaitu dasar gugatan dan hal yang diminta untuk keputusan oleh pengadilan. Nah, selanjutnya di sini ada putusan. Nah, putusan di mana yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu selanjutnya ada banding. Banding ini terdapat di pasal 112. Jumlah biaya perkara yang harus dibayar oleh penggugat dan atau tergugat tersebut dalam amar putusan akhir pengadilan. Nah, selanjutnya di sini ada saksi. Nah, saksi terdiri dari pasal 131 ayat pertama, yaitu terdapat putusan tingkat terakhir pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan terakhir, berkekuatan hukum tetap seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal. Lalu dilanjutkan ada dari putusan ke banding ke kasasi seperti yang dijelaskan tadi juga di atas. Selanjutnya di sini ada peninjauan kembali. Nah, peninjauan kembali ini terdapat di pasal 131 ayat 1, yaitu terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Nah, selanjutnya di sini ada eksekusi, di mana di eksekusi ini terdapat di pasal 115 dan 116. Di sini saya akan bacakan yang pasal 115. Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Nah, selanjutnya pasal 116 ini bisa dibaca di buku atau di Google. Selanjutnya, lalu yang terakhir, berkekuatan hukum tetap. Nah, setelah berkekuatan hukum tetap ini kembali lagi ke. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.